Komisi 2 DPRD Provinsi Kepulauan Riau menggelar rapat koordinasi dengan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Wilayah 1. Pihaknya segera menindaklanjuti persoalan kenaikan harga tiket Batam Singapura yang menjadi keluhan masyarakat sejak pintu masuk perbatasan dua negara dibuka di masa COVID-19. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Batam, Roma Ulisianturi yang kini sudah terhubung bersama kami. Silahkan rekan Roma. Baik, terima kasih rekan Mei di studio. Nah, Komisi 2 DPRD Provinsi Kepulauan Riau menggelar rapat koordinasi bersama Komisi Pengawas Persaingan Usaha Wilayah 1 di kantor Geraha Kepri lantai 6. Nah, rapat koordinasi ini dilakukan menindaklanjuti masih mahalnya harga tiket kapal feri internasional tujuan Batam Singapura ataupun sebaliknya Singapura Batam. Nah, kemahalan ini terjadi sejak dibukanya pintu masuk perjalanan luar negeri pasca adanya pandemi COVID-19. Untuk harga tiketnya sendiri saat ini PP mencapai Rp700.000, sementara sekali jalan atau one way itu hanya Rp400.000. Nah, kenaikan ini cukup drastis apabila dibandingkan dengan masa sebelum pandemi COVID-19 yang hanya perjalanan PP Batam Singapura hanya Rp150.000 saja ataupun sekitar untuk one way Rp150.000 saja. Nah, kondisi ini sudah disoroti berbagai bidang, salah satunya Komisi 2 DPRD Provinsi Kepri. Nah, sebenarnya rapat ini sudah dilakukan kesekian kalinya, baik itu pihak DPRD maupun Ombudsman Kepri. Nah, dalam hal ini, Komisi 2, anggota Komisi 2 DPRD Provinsi Kepri yang menghadiri rapat koordinasi ini adalah Rudi Chua dan Asmin Patros. Ada beberapa kemungkinan yang membuat naiknya harga kapal feri internasional ini. Yang pertama, kemungkinan diprediksi adanya kenaikan harga BBM atau minyak kapal itu sendiri. Namun, KPPU segera menindaklanjuti persoalan kenaikan tiket Batam Singapura ini. Nah, Rido Pamungkas selaku Kepala Kantor KPPU Wilayah 1 memang sudah melakukan pertemuan sebelumnya juga. Lalu mereka menceritakan bahwasanya adanya kenaikan minyak tersebut tidak masuk di akal, seperti itu rekan Mei. Demikian laporan langsung dari saya, rekan Mei kembali ke studio. Terima kasih rekan Roma atas laporan Anda dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Kepala Kantor KPPU Wilayah 1 berikut tayangannya untuk Anda. Dari informasi yang kita terima, memang kita menduga ada kesepakatan. Kenapa? Karena harga yang tiba-tiba bersamaan, sementara kita tahu bahwa biaya produksi dari masing-masing pelaku usaha pasti akan berbeda-beda. Dalam konsep persaingan kompetisi, seharusnya para pelaku usaha, kalau mereka saling bersaing, mereka pasti akan memperebutkan pasar dengan menawarkan pelayanan atau harga dan service dan segala macam yang pasti akan berbeda karena overhead berbeda dan biaya produksi berbeda. Tapi yang kita temukan di sini harga itu bersamaan naik dan cukup lonjakannya cukup tinggi, sementara kemarin setelah ada himbauan dari gubernur pun ada kesepakatan turun. Ini kan jadi indikasi juga. Harapan kita dengan kita masuk ke KPPU untuk menindaklanjuti adanya informasi masyarakat ini akan terjadi perubahan perilaku di antara para prinsipal dari pelayaran ini sehingga mereka kembali untuk bersaing. Kalau mereka bersaing, harapannya juga harga akan menjadi kompetitif berapapun harganya, tapi karena mereka saling bersaing, mereka pasti akan mencoba dengan harga yang paling kompetitif yang bisa ditawarkan kepada konsumen. Itu akan sangat membantu pemulihan ekonomi secara mikro di Batam ataupun secara nasional, karena Batam bisa jadi pintu masuk buat Indonesia. Tadi disebutkan ada upaya prosesnya itu Pak, ya. Boleh dijelaskan? Oke. Jadi sesuai SOP KPPU bisa menerima laporan atau inisiatif.
Kalau laporan bisa dari masyarakat, ya nanti kita ada proses SOP-nya, kita klarifikasi laporannya. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya.